selamat datang di channel Mahmud di New York. Nama saya Mega dan hari ini saya bikin tom yum. Bikin tom yumnya itu saya pertama kali coba pakai yang ini bukan promosi, ini bukan apa, cuman kenapa saya pilih si merek ini gitu. Itu karena ketika saya cek ingredientsnya itu benar-benar nggak ada mecinnya, terus isinya benar-benar yang emang saya hindarin untuk beli. Kenapa saya hindarin? Karena mahal. Jadi biasanya kalau misalnya mau beli tom yum gitu, itu tuh mahal banget karena pakai apa sih, lengkuas itu mahal, pakai shallot, pakai bawang merah itu mahal. Intinya semua bahan-bahannya mahal. Kemarin saya pikir apa, saya coba cari bumbu instan, mungkin ada yang ngegantiin bahan-bahan yang fresh itu. Ternyata bener ada herbs yang ada di sini. Ketika saya baca itu dia ada galangal, garlic, lemongrass, red chili, shallot. Nah pas banget kan. Jadi ya udahlah saya ambil si bumbu instan dan ternyata rasanya enak, bener-bener kayak bumbu yang di blender. Dia pakai gula, dia pakai garam, dia nggak pakai mecin. Tapi untuk satu panci gitu ya, ini saya butuh hampir setengah lebih baru berasa. Jadi saya pikir-pikir mahal apa murah ya. Ini harganya kemarin saya beli $3, $2,5 dolaran gitu. Saya beli ini sekitar $2,5. Saya pakai setengah, kemungkinan bisa 2 kali masak, 1,5 panci. Tetap lebih murah ini. Jadi ya udah, kita coba aja. Kita pakai si jeruk nipisnya dulu. Saya suka yang asam-asam. Ini masih pagi, jadi sarapan saya pagi ini itu si tom yum. Bahagianya kita minum dulu lah. Ini lagi summer tapi tumben pagi ini tuh sejuk. Jadi pas kita makan tom yum. Ini tom yum saya, aduh susah nih ngeliatnya. Pokoknya itulah, nanti saya tunjukin. Isinya itu saya ada bakso. Kemarin saya bikin bakso daging. Terus saya pakai udang, cuman udangnya udang kecil, bukan udang yang besar. Saya pakai cumi, jamur. Udah. Oke, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya cocok. Tapi untuk rasa secocok ini bener-bener kita ngegunain setengah lebih dari bumbu untuk satu panci tapi ya. Jadi worth it lah. Mungkin next time saya akan beli ini aja daripada nih ya. Kalau misalnya di sini bawang merah itu harganya $3. Lemongrass harganya $3, $2, $3. Jadi dia mahal. Jadi mungkin ini pilihan baik buat saya. Cuman kalau kamu di Indonesia, kamu di Jakarta, karena bumbu dapur itu murah, saya saranin pakai bumbu dapur yang asli. Rasanya mungkin jadi lebih wangi. Untuk di deskripsi saya kasih 2 resep yang saya pakai sama yang original yang biasa saya bikin tanpa ini. Tapi ini oke kok. Mau tahu gimana cara bikinnya? Kita langsung aja ya. Ini bahan-bahannya saya pakai udang, cumi. Karena saya pakai bumbu instan, jadi bumbu dapurnya itu herbsnya saya nggak ada sama sekali. Nanti paling saya akan sesuaiin, saya cobain. Kalau emang kurang nanti baru saya tambahin. Biasanya bikin tom yum itu pakai kaldu seafood, kaldu udang yang gede. Tapi berhubung udang saya kecil gitu, jadi saya pakainya si kaldu ayam. Karena di kulkas ada kaldu ayam, jadi ya saya pakai aja yang ada. Langsung kita rebus si kaldu ayam. Ini saya bikinnya lumayan agak kental, jadi bisa ditambahin air. Tinggal kita didihkan. Sambil didihkan air, tadi saya udah bersihkan udang. Aduh, kepalanya kecil-kecil banget dan cuma sedikit. Jadi ini kepalanya akan saya panggang. Bisa dipanggang atau kamu pakai teflon aja, yang penting ngebrownin gitu loh, coklatin. Oke, ini udangnya udah saya bersihin semua kecuali satu, karena saya mau tunjukin gimana cara ngebersihin udangnya satu aja. Pastinya kalau kamu nggak mau udang kamu menciut, kulitnya nggak usah dibuang. Tapi karena saya nggak masalah buat saya sendiri, jadi kulitnya saya buang. Terus ada kayak lancipnya gitu, di buntutnya itu dibuang. Kalau kamu pakai udang yang gede, kamu bisa gunting-gunting semuanya pakai gunting. Tapi karena ini kecil, semuanya lembut, jadi saya pakai tangan aja. Ujung si buntutnya bisa kamu sisihin 2 atau kamu ilangin aja sama sekali, itu terserah.
Ini sebenarnya yang lainnya saya awasin semuanya sih, karena kecil. Nggak ngaruh. Ini kita buka kayak punggungnya gitu, kita ambil kotorannya. Kalau kamu bisa bikin tom yum pakai giant prawn, itu pasti enak banget. Kamu bisa bikin kaldunya dari udangnya. Tapi kalau nggak bisa, ya udahlah seadanya aja kan. Udangnya udah bersih, kita tinggal siapin si cumi. Cumi yang saya punya juga bukan yang besar. Jadi kalau misalnya saya potong jadi ring gitu, pasti jadi ciut kecil. Karena kalau misalnya cumi kecil itu pokoknya masih ciut, nanti benar-benar masuk ke jari manis kita, udah kayak cincin beneran yang kecil-kecil kalau kita bikin squid ring buat di sop. Saya pakai satu jenis jamur, ini white button aja. Ya pokoknya yang ada aja lah di kulkas. Ininya saya pengen tom yum, saya pengen yang seger. Di kulkas adanya sedikit ini, sedikit itu, ya kita bikin. Toh kita bukan berjualan kan, yang penting rasa kuahnya yang harus mantap. Mungkin kamu udah tahu, tapi jamur itu jangan dicuci karena dia akan nyerap semua air keran kita. Jadi dibersihin aja pakai tisu atau pakai kain yang bersih. Kalau kamu punya beberapa jenis jamur atau kamu bisa belanja dulu gitu, beberapa jenis jamur akan makin enak. Ini dia kepala udang mini kita. Kita masukin aja, kita rebus aja langsung. Kenapa harus dicoklatin dulu? Entah dipanggang atau kamu goreng di teflon aja tanpa minyak sama sekali, biar lebih terasa, biar wangi udangnya makin makin kencang gitu loh, dibanding kalau kamu langsung rebus dari awal. Tapi ya nggak signifikan ya ini kepala-kepalanya. Oke, itu tadi saya masukin bumbu instannya. Saya coba 1 sendok, 2 sendok, ternyata 5 sendok baru mantap rasanya, kayak beneran. Tapi artinya bumbu ini beneran bumbu gitu, tanpa ada mecin, karena emang rasanya mild. Ketika kamu mau bikin banyak, ya artinya kamu harus pakai banyak. Ya sama kalau kayak kita bikin dari yang fresh kan. Udah mendidih semuanya, kita masukin jamurnya. Kalau kamu nggak pakai bumbu instan, kamu bisa masukin bumbu-bumbu yang tadi saya udah sebutin di awal. Terus bawang-bawangnya kamu ulek. Sebenarnya benar-benar mirip kayak bikin sayur asem. Saya punya koriander, daun ketumbar. Ini saya banyekin. Kamu bisa banyekin, kamu bisa potong-potong, kamu bisa kayak kamu pakai serai gitu, ditumbuk dulu. Saya banyekin aja. Untuk kaldunya, untuk kuahnya biar lebih wangi. Ternyata memang bumbunya kurang mantap, kurang wangi. Saya tambahin si lemongrass yang ada, saya ada frozen. Jadi itu yang frozen saya masukin aja karena saya nggak beli yang fresh. Lemongrass itu mahal banget di sini, maklum ya. Bahagialah kalian yang di Indonesia, semua bumbu dapur itu murah meriah. Ini kurang wangi tadi saya, makanya saya tambahin lagi herbs untuk wangi-wangiannya plus si daun koriander. Harusnya pakai tambahan daun jeruk nipis kayaknya. Cuman ya berhubung di sini mahal juga, jadi kita pas dulu aja. Saya tambahin garam dan fish oil. Kalau menurut kamu kurang mantap juga, kamu bisa tambahin terasi. Tapi di sini saya ngerasa udah cukup kencang. Jadi saya nggak tambahin terasi. Ini saya tambahin gula. Kebetulan saya ada gula aren yang udah siap buat masakan. Jadi saya suka banget bikin gula aren dijadiin cair gitu. Kalau mau minum teh bisa, buat masakan bisa, buat sambal balado bisa, langsung tinggal masuk, gampang. Sekarang kita masukin si dagingnya. Pas udah mateng semua, rasa udah oke, semua udah mateng, si jamur-jamurnya, kita masukin si seafoodnya. Sebentar aja, karena emang kalau seafood belakangan dan sebentar. Pokoknya gitu deh masaknya. Kamu ada tambahan bakso, masukin. Itu enak banget tom yum pakai bakso kan? Tinggal kita sajikan. Disajikan paling enak itu hangat-hangat, seger hangat, aduh. Dan entah kenapa saya tuh nggak cocok ya tom yum dengan nasi. Jadi ya udah digadoin aja gitu, kuahnya enak. Tom yum kita udah siap, mari disantap. Gampang banget kan, intinya sebenarnya ini saya ngerasa kenapa setiap saya makan tom yum saya ingat sayur asem. Cuman ini lebih pakai seafood, jadi
Saya suka seafood, saya suka sayur asam. Ya udah, tom yum tuh cocok. Oke, kalau gitu sekian dulu dari saya. Semoga kalian suka videonya. Di like, di subscribe untuk yang belum subscribe channel saya. Sampai ketemu lagi.